Halo guys, balik lagi di YouTube Adam Lucius, YouTube-nya para pecinta misteri dan konspirasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab lah ya, untuk mengedukasi kalian yang ada di rumah. Jadi konsepnya adalah Jenny akan bertanya tentang konsep supernatural gitu, mungkin tentang santet dan pelet, dimana sesi tanya jawab ini akan mengedukasi kalian. Oke, pertanyaan dari Jenny silahkan. Mau tanya tentang perbedaan santet dan pelet menurut Kak Adam. Kalau santet tuh kondisinya itu menyakiti, sedangkan kalau pelet itu menguasai, ingin menguasai. Dan jenis santet dan pelet pun ada jenisnya. Di situ ada berapa jenis, ada berapa media, ada berapa media lah. Jadi bedanya di situ. Kalau santet untuk menyakiti, kalau pelet untuk menguasai. Menguasai perasaan juga Iya. di luar perasaan juga oke. Intinya kalau sistemnya menguasai itu pelet. Pelet. Sama sekaligus buat ngasih makan ikan. Terus lanjut. Lele gitu ya. Terus aku penasaran dengan efek samping sama orang yang memelet gitu. Orang yang memelet ataupun orang yang kirim santet. Nah, ketika pelet atau santetnya berhasil itu, mereka ada efek samping nggak? Kayak masih terikat dengan iblis? Efek samping ke korban atau pelaku? Pelaku. Oke, jadi di saat dia menyantet dan tidak bertobat, dia akan mengalami fase ya secara nggak langsung ya kontrak dengan energi jahat. Dimana di saat dia kontrak, otomatis jiwa si pelaku itu akan diserahkan ke demonstran atau iblis itu. Ketika dia melakukan santet itu, iya. Mau santetnya itu berhasil atau tidak, kontrak itu tetap ada. Kontrak tetap ada. Makanya nggak enaknya nyantet di situ. Jadi jangan nyantet. Jadi kayak nggak jadi sebuah urusan itu, tetap si pelaku manusia itu dikuasai sama si kejahatan itu. Itu berjangka panjang. Berjangka panjang sampai lu tiada. Nanti pas lu udah sekaratul maut baru lu jemput. Yang jemput mereka. Iya. Di situ. Itu pelakunya. Tapi gimana dengan korbannya? Nah, tergantung korban ini kategorinya dia adalah orang berada di klan positif atau di klan jahat. Kalau di klan jahat maka mudahlah dan tergabung di situ walaupun dia jadi korban gitu. Karena dia tidak mendefinisikan dia kanan apa kiri. Dia tetap jatuhnya yang diambil gitu. Kalau kondisi energi positifnya itu ya kurang. Jadi makanya kalau ditanya kok ini orang disantet nanti gimana ya buatku pribadi tergantung manusianya, tetap dihitung tetap pribadi orang itu di klan kanan apa kiri. Sebelum dia disantet itu dia di klan kiri atau di kanan gitu ya? Di situ. Nah, itu akan jadi penentu. Walaupun ada kebijakan positif karena dia korban, iya, cuman tidak menutup kemungkinan dia berdosa. Nggak langsung dosanya hilang. Ya semua orang betul disantet aja semua kalau gitu. Iya kalau kayak gitu kan. Tapi ada hukum di mana kayak keadilan Tuhan tetap dosa lu yang nanggung, karma lu yang nanggung. Tapi mau juga lah kalau dosanya bersih terus disantet kan menyakitkan kan? Iya. Kayak lihat orang disantet itu kayak sengsara banget gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Karena ada tobat nasuha dan lain-lain, banyak pilihan kan ada. Takutnya kan orang mikir kayak gitu kan, ini orang jadi korban akhirnya dimaafkan. Enggak juga, tergantung nilai seberapa besar dosanya, seberapa besar pahala atau kebaikannya kita harus hitung juga. Itu kan kalau dia sampai meninggal. Tapi kalau santet itu tidak berhasil, dia tidak meninggal nih, dia sembuh. Ceritanya dia sembuh dari sakitnya, masih nggak dia menyisakan bibit-bibitnya atau jejak-jejak dia pernah disantet itu akan membuat makhluk astral gampang manipulasi dia? Kalau memori iya, biasanya kalau dia sembuh ya sembuh udah. Kalau dia sembuh ya, berarti dia udah aman. Energi jahat yang dikirim itu berarti gagal. Tidak membuat dia lebih sensitif gitu ya? Lagi nggak ada kiriman lagi ya. Oke. Kan kadang ada kiriman kontinu, ada yang sekali beli. Ada kayak gitu. Oh, jadi kalau kayak orang yang katanya kena santet terus kayak sering kesurupan, dan setelah sembuh ternyata lebih sensitif, lebih bisa melihat dan lain-lain, itu memang efek samping dari santet atau bukan? Ada efek samping itu.
Karena kan ada sebuah pergerakan di roh manusia itu nggak stabil. Pada akhirnya ada efek samping. Oke. Nggak ke semua manusia, ada beberapa orang yang mungkin mengarah ke sana, cuman nggak semua. Kalau untuk orang yang meninggal karena disantet, itu kan kata Kak Adam tergantung dia negatif atau positif. Kalau negatif ya langsung dibawa sama makhluk yang jahat ini gitu kan ke klan kiri. Bisa nggak itu diselamatin? Tergantung. Kalau emang kebijakan Tuhan seperti itu, otomatis ada jodoh lah antara si pelaku supernatural sama spiritual supernatural ini dengan si korban. Dari situ. Itu kalau dari gue ya. Lanjut. Oke. Kak Adam pernah nggak interaksi dengan orang yang sudah meninggal? Iya, pernah. Sering. Dan itu Nggak sering banget sih. Kasus biasanya. Karena ada kasus-kasus yang kayak gitu kan. kasus santet, Sering. dan itu kebanyakan mereka ada di klan kiri atau bukan? Kebanyakan itu kalau disantet tuh jatuhnya di tengah-tengah, kadang-kadang tersesat. Oh, Nggak ke klan negatif, nggak ke klan positif. Karena dia meninggal dengan kondisi energi kebaikannya kurang, ditambah lagi dia nggak dekat sama Tuhan kan. Ya udah, tersesat. kalau kita meninggal dalam kondisi disantet itu termasuk kayak memang sudah waktunya atau kayak dipaksakan waktunya? Kayak kita bunuh diri gitu kan, kita memaksakan waktu kita. Kalau gua rasa lebih ke pemaksaan kali ya. Kayak dibunuh gitu lah ya. Iya. Pengaruh santet ke kesehatan kadang? Ya tergantung santet ini menyerang apa. Menyerang kesehatan psikologisnya atau menyerang medisnya. Karena santet kan ada jenisnya. Ada yang mengarah ke kesehatan fisik, ujungnya sakit medis. Ada yang menyerang ke psikologis, yang pada akhirnya jadi gila. Terus ujungnya melakukan tindakan jahat. Dia bisa bunuh diri, atau dia paranoid ujungnya dibunuh diri. Ada yang kayak gitu. Kadang tahu gak ciri-ciri orang yang kena santet tapi belum sampai ke efek kesehatan gitu? Biasanya kan mereka santet tapi kan nggak langsung berefek gitu kan? Awalnya itu stok keadaan tuh ada energi yang bukan dari energinya dia. Terlihat gitu ya? Ya, terlihat dan terasakan. Jadi misalkan kita deket nih, gue ngerasa ada energi di lo dari energi lo. Nah itu biasanya santet. Mepelnya biasanya tuh sama polanya. Di situ. Kadang pandai nyantet. Kalau ditanya bisa, ya pasti bisa. Karena gue mempelajari semua dulu kan. Gue mempelajari semua. Terus Karena gue mikir gini, Jen, zaman kita ngomong zaman dulu ya. Semua keilmuan negatif itu gue pelajarin. Biar gue bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kalau gue gak belajar itu, gimana gue cara bedakannya? Karena pada akhirnya gue akan menganggap semua itu abu-abu. Makanya pada akhirnya kadang mempelajari itu. Untuk pengetahuan. Dan untuk penanggulangan dan untuk solusinya. Kalau gue gak tahu kasusnya, gue gak bisa nyari solusinya. Ya sih, jadi gue harus cari kasusnya, permasalahannya apa, gue tahu antidotnya apa. Jadi gue mempelajari, gue sangat benar mempelajari gitu, dan meneliti juga kan dari hewan-hewan. Zaman dulu dari hewan-hewan kadang-kadang. Hewan-hewan yang disantet? Gak, hewan-hewan itu media santet gue. Oh. Dulu kan gue masih bandel ya. Zaman dulu gue masih bandel, jadi kayak mencoba menyantet dari segi energi misalkan gitu kan. Bukan gue niat nyakitin orang, enggak. Lebih ke orang tuh jahat, jadi gue kasih yang setimpal. Ngerti kan? Jadi gue jadi itu pembelajaran, Jen. Contoh kayak jadi kita ngomong zaman dulu ya, masih si Adam yang belum sadar, jauh banget. 2012, 2013, 2011 sampai 2014 lah. Masih kacau banget lah di situ. Nah, dulu mau pelajarin di situ. Contoh kayak hewan-hewan jadi media untuk kirim itu bisa. Semut segala macam itu gue pelajarin. Semua hewan atau hanya serangga-serangga tertentu kan? Lebih gampang tuh serangga. Oke. Hewan-hewan kayak melata tuh cepet. Ular gitu ya? Di situ. Itu yang memang jadi media yang mudah. Apa yang membedakan hewan melata dengan yang bukan kadang? Kenapa banyak hewan serangga dan melata? Itu karena gampang dikuasai sama energi. Jadi mereka tuh sensitif dan ngikutin energi. Makanya ular itu jadi media. Ya banyak kasus memang ular bisa jadi media. Contoh kadang investigasi ke sebuah tempat.
Kebiasaan dari jin jahat itu biasanya di saat dia nggak mampu menghadapi manusia yang rusuh, mau rusuh di tempatnya dia misalkan, itu dia akan mengeluarkan hewan-hewan di dalam tanah. Entah bentuknya semut kah, serangga kah, atau yang berbahaya kah, ular kah, itu sering tuh kadang kayak gitu. Itu salah satu politik pertahanan mereka. Nah, ular-ular yang sudah diisi energi negatif itu sama yang bukan, kadang dia pun langsung bisa tahu gitu ya. Pernah ada gitu, rata-rata hewan ular tuh kebanyakan udah ada semua di situ. Kebanyakan kalau ular ya, tapi kalau serangga kurang, nggak terlalu banyak, kecuali di sekitar kerajaan jin atau apa itu bisa ada. Makanya kata orang kalau hutan nggak boleh sembarang bunuh-bunuh gitu ya, takutnya kebunuh yang ada energinya pula gitu. Tapi kalau sempak ular itu terisi energi terus kita pukul, akan berefek ke kita juga. Energi itu akan kena ke kita atau tidak kadang? Gimana? Contoh nih, ada orang kirim santet lewat ular nih. Terus kita nampak ularnya, terus kita bunuh ularnya. Energi itu akan kena ke kita tidak? Iya, itu akan kena. Ada langkah-langkah. Di dalam agama juga nggak boleh bunuh ular gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi semua yang gue lakukan itu murni buat penelitian, bukan untuk kepuasan pribadi, itu nggak ada. Jadi gue meneliti karena gue harus tahu kan, kalau dampaknya gini ke manusia, ini gimana. Cuman gue akan bereksperimen sama manusia yang jahat. Berarti Kak Adam dulu uji coba santetnya itu kirim ke orang-orang yang jahat. Itu jahat ke Kak Adam atau memang Kak Adam ngerasa di lingkungan itu dia jahat? Ke gua ataupun ke orang-orang sekitar. Nggak harus ke gua juga. Ilmu santet itu gampang dipelajari nggak Kak Adam? Karena jadi gue tuh, kenapa orang jahat Kak? Karena ya nggak mungkin orang baik. Karena orang baik pasti akan dilindungi Tuhan. Iya. Oh, jadi agak sulit. Metode ini ya berlaku untuk orang jahat emang. Bereksperimen di situ. Kalau orang baik, tapi dia imannya lemah, kena tak? Baik ya, bukan polos ya. Agak digaris bawahin dulu nih. Orang baik, bukan orang polos. Orang polos belum tentu baik. Karena orang polos tuh ya udah aja. Beda dengan orang yang baik. Berarti niatnya baik, bukan ya udah aja, ngerti kan? Beda nih. Banyak banget sekarang orang polos ngerasa baik. Iya, aku tuh berpikir polos itu gitu ya. Terus dijahatin, kok Tuhan nggak ngejaga aku. Nah itu polos beda. Polos berarti nggak, niatnya masih setengah-setengah, ngablu. Tapi kalau orang baik berarti niatnya baik di situ. Jadi beda. Kalau orang itu baik, santet itu akan mental. Harusnya pasti ya, karena dia pasti terlindung atas nama Tuhan biasanya. Gitu. Karena Tuhan sayang sama orang-orang yang baik, yang benar-benar baik ya, bukan bohongan ya, bukan framing-framingan. Jadi kadang yang Kak Adam bilang tuh, Kak Adam meneliti dari belajar santet gitu kan. Untuk kami yang orang-orang awam ini, santet itu bisa dipelajari juga. Sebenarnya santet itu bisa dipelajari, cuman ya buat orang awam untuk apa pertanyaannya. Kalau gue kan sebagai peneliti ada apa pembelajaran, dan gue juga ada tiang penyangga gue gitu. Gue tuh dalam belajar supernatural tuh pakai tiang penyangga buat gue tetap stabil. Ketuhanan, kedua itu logika, ketiga keseimbangan di situ. Jadi Kak Adam kirim santet, itu Kak Adam melakukan perjanjian nggak dengan jin? Gue menggunakan energi gue sendiri. Jadi santet atau pera itu ada jenisnya. Ini menggunakan astral atau menggunakan kekuatan supranatural. Ya lebih ke situ sih, astral sama supranatural. Nah gue menggunakan energi gue pribadi di situ. Dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang tertentu gitu ya? Ya. Oke. Kalau orang awam yang mau bisa belajar santet tapi dia gak ada supranaturalnya, berarti dia harus dari astral dong? Ya. Berarti yang kayak pada kedukun, nggak sih? Kedukun jahat kita ngomong di situ. Kak Adam, santet itu setahu aku kan cuma pakai boneka tusuk-tusuk jarum kayak gitu. Nah, tapi aku udah ada nonton beberapa kasus. Apa benar santet sekarang sama pelet itu bisa kirim via digital? Via digital gitu, kayak dia telepon, kita angkat, santetnya langsung kena gitu. Jadi gini, banyak faktor-faktor sih. Kalau udah telepon doang, itu tergantung pro nggak atau expert nggak pelaku supernatural itu. Kalau udah expert, oke. Kayak misalkan standar gue nih, bisa. Standar gue ya, itu bisa. Cuman kita harus lihat dulu juga si objek atau si korban ini memang cukup untuk bisa kita serang atau enggak. Karena nggak semua manusia itu kan bisa gampang.
di situ. Kenapa bikin konten ini? Jadi pembelajaran kita bahwa kita harus lebih hati-hati sama energi. Dan kita dengan ini kan berarti kan kita berpikir bahwa kita butuh Tuhan buat menanggulangi semua permasalahan yang ini. Jadi kenapa kita harus mengetahui hal ini ya supaya kita punya pegangan, punya pengetahuan. Berarti kita kenapa kita butuh Tuhan ya ini loh masalahnya. Di situ. Ada berapa kasus orang itu kena santet gitu. Terus ketika dia sakit atau apa, keluarganya semuanya itu kayak mencari Tuhan gitu kan, kayak sembahyang lah, beribadah lah, rajin gitu. Sampai yang korbannya itu pun diminta untuk ibadah, tapi sakitnya juga tidak sembuh-sembuh gitu. Jadi itu kendala sebenarnya di mana Kak Adam? Jadi gini Jen, yang harus menolong orang itu adalah dirinya sendiri. Orang lu tuh hanya mensupport. Jadi kalau ditanya sembuhnya seperti apa, sembuhnya harus dari diri orang sendiri, diri orang itu atau korban itu sendiri. Makanya kadang-kadang gue dalam klien itu memilih. Makanya kadang-kadang gue kirim foto kasusnya apa. Nah gue ngecek orang ini pantas ditolong apa enggak. Kalau nggak pantas ditolong, ya tergantung, biasanya ada kesibukan gue atau mungkin gue memang nggak sempet gitu. Cuman gunanya foto tuh gue kan juga ngecek orang ini layak ditolong apa enggak. Orang seperti apa yang menurut Kadam tidak layak untuk ditolong? Orang jahat. Gue masih nggak tertarik di situ. Masa orang jahat gue bantuin? Karena percuma Jen. Kenapa lu nggak mau bantuin? Bukan gue nggak ada unsur kasihnya, cuman nggak akan ketolong juga. Karena kan balik lagi gue menolong dia dengan energi ketuhanan. Di saat Tuhan aja nggak mau nolong dia, apa boleh gue melakukannya? Ya tidak, ngerti kan? Energi Tuhan aja nggak bisa nolong dia, apalagi gue. Jadi bukan gue nggak ada unsur kasihnya, cuman gue tahu hukumnya. Hukum dari ngobatin orang tuh seperti apa? Kan yang ngobatin kan gue cuma perantara Tuhan buat ngobatin kan. Berarti yang nolong kan energinya Tuhan kan. Nah di saat Tuhan aja nggak berkenan, ya gue mau gimana? Karena kadang merasa Tuhan tidak berkenan. Ya, cuma juga feeling gitu. Ada feeling gimana kayak oh ini berkenan atau tidak. Kadang ya itu. Jadi di saat gue mencoba ya gue pasti gagal. Oke. Di situ. Pernah nggak ada klien yang minta Kak Adam untuk melakukan santet? Oh zaman dulu banyak. Kak Adam ladenin? Enggak. Oh. Biasanya tuh kasus ini istri yang diselingkuhi biasanya ya suaminya nikah lagi itu kayak gitu. Oh gitu. Kenapa tak bantu, itu sangat dibutuhkan sekali. Lucu banget Jen. Aduh, istri mungkin komennya sama kayak lo kali ya. Kenapa gitu? Ya enggak lah Jen. Maksud gue gini kayak. Karena istri yang teraniaya itu, contoh lah kayak kemarin suaminya melakukan kekerasan, terus selingkuh. Ketika dia melakukan pembalasan secara fisik, kan yang membara itu, yang kasus membara itu, dia dipolisikan, gitu kan, kasihan anak-anaknya gitu kan. Ya, ujung-ujung dia harus pakai cara yang tidak terlihat dong. Terus kadang itu kan korban itu. Oke, ya balik lagi kan gue bilang, yang menolong itu, yang punya hak menolong sepenuhnya itu gue apa Tuhan? Tuhan. Ya udah. Oke, kalau untuk kasus suami istri, kan ada ilmu pelet untuk menguasai. Kadang bisa pelet. Ya, santet dan pelet gue ngerti. Oke. Kalau mau nanya, kadang pernah merek tangan? Pernah nggak Kadam? Nggak pernah. Untuk pelet nggak pernah. Pernah. Tapi kalau santet pernah. Eksperimen iya. Jadi balik lagi semua gue eksperimenin. Zaman sekolah tuh gue eksperimenin. Kadang ngincar satu orang. Misalkan. Ya. Pernah tak? Gue eksperimen. Cuman abis udah tahu ya udah. Berhasil? Iya, cuman langsung gue cabut. Mak, berarti Kak Adam kayak membuat dia cinta terus Kak Adam tinggal gitu? Jadi gini Jen, kayak gue tuh selalu ketemu orang, gue anggap semua tuh orang itu adalah eksperimen. Eksperimen gue bukan mereka kelinci percobaan ya. Jadi gue tuh menganggap semua itu adalah penelitian. Pelet yang sudah dikasih bisa nggak dicabut? Bisa, kan gue yang kirim. Oh, termasuk santet juga bisa gitu ya, dicabut? Iya, gue pengen tahu reaksinya seperti apa. Oh kayak gini, oh ya udah selesai. Di situ. Ketika pelet itu dicabut, perasaan yang bedanya gini, kalau pelet itu gue pertahanin 3 hari waktu eksperimen. Kalau santet gue langsung cabut. Karena kan udah ada dampak.
ke kesehatan kita. Ya, kalau di pelet itu waktu itu gue pertahan 3 hari, gue pengen tahu reaksinya di situ. Cuman balik lagi, ada hukum-hukum atau sistem-sistem di mana pelet itu bisa bekerja. Jadi nggak sembarangan juga. Jadi jangan berpikir kayak gue bisa nyentet Britney Spears misalnya. Ya enggak lah, nggak bisa gitu. Gimana hukumnya ke Adam? Ya intinya ya gue nggak bisa ngejelasin lah di sini kan, jadi kayak tutorialnya ngelen jadi. Oh gitu. Jadi kayak ya ada hukum-hukumnya. Kan gue mempelajari semua. Makanya di saat ada kasus-kasus, Kak, anak aku atau siapa dipelet. Karena kita udah tahu, enggak, ini bukan pelet. Emang dasar free will-nya si orang ini mah cinta. Oke. Jadi balik lagi semua itu karena gue mau mempelajarin best friend, jadi gue ngerti. Jadi ada hukum-hukum di mana kayak ya gue nggak bisa dibohongi atau dimanipulasi. Jadi ada kasus lain juga kayak si dukun ini bilang gini, kasih orang Peter bilang ini di pelet. Pas gue lihat ini mah free will lah. Udahlah. Nah, free will-nya dia emang pengen cinta udah, bukan karena pelet. Di situ. Oke. Kadang kalau santet bisa dikirim 2 energi. Kalau pelet? Pelet? Maksudnya 2 energi? Oke, kalau santet kan nyerang secara astral atau enggak nyerang secara pelet itu biasanya selalu lebih ke mempengaruhi psikologis sih, atau mental atau kejiwaan, itu selalu. Dia nggak nyerang ke medis sih. Dampak ke medis ada. Biasanya kan otomatis ya jadi kayak malas makan kayak gitu. Namanya ke pelet, mungkin juga sama aja sih. Ada dampak. Pelet bisa bikin jarang makan. Kan ada lagunya. Mau makan. Oh iya. Oh, oke. Berarti kalau pelet Lebih ke kejiwaan dia yang diserang. Oke, energi supranatural menyerang energi mentalnya dia. Iya. Gitu. Di situ. Kalau santet menyerang Medis kesehatannya. sama psikologisnya. Kalau diserangnya medis ya badan dia yang sakit. Kalau tujuannya psikologis, ya tujuannya psikologis, tergantung. Tergantung. Misalkan gua kirim astral apa atau niatnya apa, gua tergantung. Oke, Kak Adam. Rumit kan? Sebenarnya orang tua itu selalu pesan gitu loh, jangan sembarang makan, jangan sembarang minum, nanti kena pelet kayak gitu. Benar. Dan apa hanya memang lewat makanan dan minuman aja pelet? Banyak media, cuman memang minuman nih, gue tegasin untuk minuman dan makanan tuh memang agak sensitif. Jadi kayak dampaknya memang lebih besar daripada serangan secara energi. Lebih cepat masuknya di situ. Nasi kangkang gitu termasuk pelet? Apa? Nasi kangkang atau apa ya? Namanya tahu nggak sih? Yang itu loh, yang kayak nasi, dia masak nasi terus dilangkahin sama istrinya, terus dia bacaan gitu. Nanti Pak gue juga nggak tahu itu jadi. Oh ya? Kayak kita waktu kan Itu. Buat gue tuh main akar. Jadi akar dasarnya gue ngerti. Ya, tinggal improvisasi pakai media apapun gue ngerti. Media itu ya gue pernah denger kalau nggak salah. Ya bukan cuma itu sih, bukan cuma nasi doang, ada yang lain-lain juga bisa. Poinnya di situ. Memang yang makanan atau diminumkan tuh memang lebih berbahaya. Dan hanya orang tertentu aja. Maksudnya kayak harus berhubungan dengan astral, Kak Adam, untuk melakukan pelet. Bisa pakai energi juga loh. Tapi kan harus yang ada supranaturalnya. Di situ bukan cuma pakai astral. Pakai energi supernatural bisa. Cuman ya buat apa? Kalau gue pelajarin kan, kita dapat apa sih? Kayak berhubungan kayak sama robot, nggak sih? Kayak nggak ada free will pasangan di situ. Pada akhirnya gue liat kayak basi, kayak ngapain gitu. Oke, kalau kita memelet seseorang nih, biar dia suka dengan kita. Yang suka kita itu sebenarnya orang itu juga atau makhluk astral? Iya, balik lagi tergantung. Si makhluk astral itu kan punya tugas buat membisikkan supaya suka sama kita. Atau si database-nya gue ubah. Berdasarkan energi. Tapi konsepnya tuh nggak terinstall, jatuhnya gue virus. Energi virus gitu kan. Gue menghack datanya dia. Kalau yang database masih mending lah ya. Tapi kalau yang kayak aku kira tuh pelet itu yang suka sama kita tuh malah si makhluknya gitu. Berat. Makanya lebih ke kayak dua sisi mata koin. Di saat orang yang punya energi supernatural, kalau dia nggak ada pegangan iman udah hancur pasti. Pasti hancur. Jadi orang jahat.
Makanya kalau pelaku supernatural itu dilindungi dengan iman ke Tuhan, dengan ketakutan ke Tuhan, itu orang itu aman. Akan terbebas dari segala santet. Itu makanya gue bukan terbebas dari santet, terbebas dari untuk menyantet atau mempelet. Selain gue melindungi dari luar ke dalam gue juga harus melindungi diri gue pribadi juga. Makanya gue banyak mau bikin sebuah filter dalam diri gue kan, untuk menjaga diri gue untuk tidak melakukan yang negatif itu di situ. Karena gue akan masih manusia, Jen. Masih banyak kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yang gue penjarain biar nggak ada tindakan atau pikiran gue untuk sampai ke situ. Walaupun ada masalah sekalipun, itu yang gue lakuin di situ untuk menjaga diri gue untuk tidak melakukan itu. Karena gue udah tahu banyak kan di situ. Karena udah gue teliti. Kalau sekarang kan nggak ada alasan lagi, gue udah ngerti gitu kan. Yang nggak ada alasan lagi gue melakukan itu gitu. Kondisinya nggak ada. Jadi kalau dapat klien kayak gitu, kadang langsung tolak lah. Ya tolong buat apa gitu. Maksudnya gue nggak dapat apa-apa, Jen. Kalaupun dapat uang misalkan, ya dosa gue lebih gede daripada uang. Walaupun menyatukan pasangan yang sah. Menyatukan pasangan yang sah. Tetap aja. Kita kan orang di luar dari pasangan itu, kok kita ikut campur? Kan petugas Tuhan. Ya nggak juga. Petugas Tuhan juga tahu batasnya di mana. Di saat lu ikut campur di kondisi hubungan ini, berarti lu kondisinya itu kayak lu menguasai, bukan nolong. Oh, oke. Beda, petugas Tuhan itu menolong, bukan menguasai. Oke, pelet itu kan menguasai. Terus kalau kayak biasa rumah makan yang pakai pesugihan, pesugihan termasuk menguasai ya sih? Ya itu jatuhnya ya pelet. Pesugihan termasuk pelet juga ya? Iya, maksud. Lewat dari makanan gitu ya? Iya. Kak Adam, gimana sih cara Tapi kita? ada expired. Oh, Expired makanan 3 hari. Beda lagi timingnya itu kalau makanan. 3 hari expirednya. pesugihan 3 hari. Iya. Kok kadang orang ada bilang kayak dia 1 tahun sekali dia harus pergi ke gunung ini nih, ke gunung ini nih. Kalau makanan kan, ini pesugihan makanan, bukan kita ritual pesugihan, beda nih. Jadi kalau gua jadi pelanggan, dia bertahan 3 hari. Itu abis itu udah. Enaknya 3 hari. Ya ada expirednya. Nah kalau ritual kayak gitu beda lagi. Gimana caranya kita, yang kita nggak tahu nih, kita nggak bisa melihat energi-energi kena pelet atau tidak gitu kan. Gimana caranya kita bisa sadar kalau kita tuh sedang dipelet gitu? Beda tipis ya. Biasanya orang kepelet tuh tetap akan merasakan ada eksistensi di luar dari tubuhnya dia. Ada gangguan lah, atau ada mimpi-mimpi lah. Dikasih kode, dikasih warna, tak mimpi ular kan, tak mimpi apa kayak gitu. Di situ. Itu biasanya kayak gitu. Ada tanda-tandanya gitu ya. Cara kita membersihkannya secara mandiri gimana? Kalau kita sudah dapat tanda-tanda itu? Ya, kalau kita punya kekuatan iman yang kuat, ya kita mungkin bisa membersihkannya itu. Kalau iman kita nggak kuat dan bukan hambanya Tuhan, ya susah. Kita butuh orang lain untuk membantu. Di situ. Jadi tergantung posisi kita hamba Tuhan atau bukan. Kalau hamba Tuhan itu gampang, karena doa kita didengar kan. Kalau kita bukan hamba Tuhan agak di situ. Jadi ya ada persyaratan juga sih, ada hukum-hukumnya juga. Makanya di bumi ini banyak hukum yang ribet banget. Membedakan rumah makan ada pesugihan sama tidak? Kadang kasihan loh kalau rumah makan itu ramai, orang bilang itu ada pesugihan. Ya balik lagi sih. Kalau gue pribadi ya, misalkan gue kalau gue jadi orang awam gitu ya gue akan melihat tempat itu dengan menjem mata. Melihat dengan pejam mata? Iya, jadi melihat dengan nurani gue. Gue nggak masuk dulu ke rumah makan itu. Gue pinjem mata, misalkan gue orang kayak lo lah, orang biasa gitu. Misalnya nggak sensitif gitu, maksudnya nggak se-spek gue misalkan. Lo berdiri aja depan restoran itu, lo pinjem mata, tapi lo nggak usah mikirin apapun. Lo jangan mikirin itu pakai pesugihan atau enggak, netral aja. Nah tiba-tiba di saat lo pinjem mata, ada eksistensi astral, lo udah ngerti. Kalau dia lo nggak dapetin apa-apa ya udah berarti normal. Dan pas lo coba juga makannya enak ya udah. Kan? Udah di situ. Jadi nurani itu nggak bakal bisa bohong. Pengecekannya sesimpel itu sebenarnya. Cuman nurani kita aktif nggak? Itu doang pertanyaannya. Kalau nggak aktif ya udahlah makan aja gitu loh ya. Ribet jatuhnya. Terus kalau kayak orang bilang ketika makan di sana enak, bungkus pulang jadi gak enak, apa itu termasuk? Enggak juga.
Kadang aku kasihnya kayak bisa jadi memang makanan itu harus panas-panas di sana gitu. Nggak juga, karena kan ada bumbu yang dia lebih meresap di saat anget kan, iya nggak sih? Aku sependapat. Nah, Aku sependapat. kalau lagi anget tuh kayak rasanya tuh oke banget, cuman pas lagi dingin kayak ambar. Dan dihangatkan ulang belum tentu enak lagi gitu ya. Kalau dari gue sih kayak gitu ya, jadi nggak, bukan patokan yang harus diyakinin juga sih konsep kayak gitu. Kalau dari gue, Oke. gimana, bingung nggak? Nah, habis itu kalau dengan kita kan tidak tahu hati nurani kita tidak terbuka gitu, tapi ketika kita mau makan, kita baca doa, itu hilang nggak fungsi pesugihannya? Nah, itu bisa membantu mengurangi. Ya, balik lagi, hambanya Tuhan bukan? Oh, Jadi ada doa orang yang didengar, ada yang enggak. gitu ya. Iya. Iya, pantesan ya ada orang yang kayak udah sakit, yang kayak aku bilang gitu, dia kena santet, dia udah beribadah tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Hamba Tuhan bukan itu doang. Hmm, Makanya harus ada penggolongan juga. Kalau kalian memperhatikan di kitab suci itu selalu ada penyetusan hambanya. Berarti digolong-golongkan. Why nggak ada kata manusianya nanti? Karena nggak semua manusia hamba Tuhan gitu ya. Orang nggak ngerti maksud kata hambanya. Berarti kan penggolongan di situ. Oke. Harusnya ada kata manusia aja kan. Hamba itu kan sesuatu berarti yang ada golongan. Ada golongan berarti kan. Berarti nggak semua manusia itu golongan Tuhan. Di situ. Jadi kita harus masuk ke hamba Tuhan dulu, baru doa kita bekerja. Di luar dari santet lah, pelet dan lain-lainnya gitu kan. Nah, kalau tadi kita bahas pelet itu kan manusia yang mau menguasai perasaan manusia juga. Gimana dengan konsep yang makhluk astral yang ingin menguasai manusia? Maksudnya dalam perasaan gitu. Beneran ada nggak sih? Ada. Tapi tergantung manusianya, nggak semua manusia. Ya lah, kan makhluk astral pilih-pilih. Lebih ke DNA-nya. Oh? Ada DNA. Jadi ada beberapa DNA wanita yang atau pria itu memang yang disukai bangsa astral. DNA seperti apa kadang? Nah, ada. Itu lihatnya dari? Kelihatan dari sifat-sifatnya. Dan ada keturunan dengan... Jadi ada manusia yang ber-DNA yang lebih kuat ke mother atau if. Oh, jadi nyangkut ke mother dong sekarang. Jadi kalau ada DNA itu otomatis ada akses. Misalnya antara bangsa jin sama si itu. Makanya suka ketindihan. Ketindihan itu yang kayak malam-malam nggak bisa gerak itu kan? Iya. Nah, ini tapi bukan sleep paralysis ya, bukan yang medis, tapi ini yang medisnya. Ya memang ada jin yang suka sama si manusia itu. Jadi kita harus ngecek dulu dia ada DNA di mother yang kuat nggak. Gitu. Hanya DNA awal. Dan beneran bisa terjadi antara hubungan manusia dengan jin. Lebih ke ada ketertarikan. Dan itu bisa terjadi. Jadi kalau DNA di mother itu ada energi pengikat yang luar biasa. Bahkan bangsa jin akan tertarik. Pelet alami ya? Iya, pelet alami. Tapi nggak semua orang punya itu. Setiap orang mungkin ya masih berasal dari mother. Cuman DNA yang kuatnya itu di mother. Dan ketika kita punya DNA kuat itu, makhluk itu tertarik dengan kita. Apakah kita punya pilihan untuk mau dan tidak? Ya, punya hak untuk menolak atau tidaknya. Enggak, kalau sempat orang itu memilih mau, apakah dia langsung terikat kontrak atau memang... Bukan terikat, ada hubungan secara feeling, ada perasaan antara si bangsa jin jahat itu sama si manusia itu. Dan ketika dia bilang mau, apakah dia harus meninggal atau dia tetap bisa jadi manusia? Bisa. Jadi jatuhnya sih si jin itu akan membantu si keturunan itu sampai titik di mana nanti dia meninggal baru ketemu. Tanpa perjanjian. Apakah itu termasuk dosa? Tetap. Walaupun tidak ada perjanjian gitu ya. Ya karena itu sesuatu yang udah nggak seimbang. Sesuatu yang nggak seimbang itu pasti chaos. Gitu. Lo banyak makan misalkan, chaos kan, penyakit. Kurang makan, chaos. Jadi akan tunggu itu sampai dia meninggal. Iya. Jadi si jin jahat atau asal jahat itu akan berada di samping si manusia itu. Dan biasanya ngusir jin itu susah. Usir jin yang seperti itu? Iya, susah. Karena manusianya aja mau gitu ya. Kadang mereka nggak tahu ngusirnya. Ngerti nggak? Kadang-kadang mereka ditindih itu mimpi sama berhubungan sama beberapa orang gitu. Itu sering banget. Kadang dalam seminggu itu berapa kali. Itu ada pelaku tangan kasus-kasus kayak gitu. Dan itu real sebenarnya, walaupun itu di mimpi. Iya, di mimpi. Nah, ada lagi kasus-kasus dia hamil anak jin. Apakah benar? Itu agak lain.
Oh itu Agak lain. nggak bener lah. Agak lain. Gua rasa dia tinggal di dunia fantasi, Jen. Oh, aku kira beneran sampai ada keturunan anak jin tengah manusia gitu. Itu kalau dia merasa manusia, misalkan perempuan, merasa dia dihamilin jin. Itu agak lain aja udah. Di saat dia ngomong kayak gitu, lo udah harus ngomong bahasa purba, Jen. Oh itu. Biar kalau nggak jelas ketemu nggak jelas gitu. Biar nyambung gitu ya. Aku kira beneran, memang. Tapi kalau sampai dia bermimpi seperti itu bisa jadi memang terjadi. Tapi kalau sampai kayak dia hamil anak jin itu tidak mungkin gitu ya. Tapi kayak kalau Adam bilang dia menjanjikan keturunan-keturunannya dia jaga, berarti laki-laki ini secara normalnya dia juga berpasangan dong. Gimana? Kan kata Kak Adam ketika dia mengiyakan untuk punya ikatan feeling dengan makhluk astral ini, dia dijanjikan akan menjaga keturunan-keturunannya. Cuman pas dia meninggal, baru dia hidup bersama dengan si makhluk. Ya. Keturunan-keturunannya, berarti kan dia harus menikah juga dengan manusia. Nanti si Jen itu ngincar lagi. Si jin ini akan oke. Ya, dia akan ngincar keturunan yang lain lagi, gue dikawinin lagi. Oh, Biasa kayak gitu polanya. karena dia tidak tua. Tapi nggak semuanya sama ya. Bisa aja nanti keturunan berikutnya DNA the mother yang paling kuatnya muncul. Nah itu. Jadi nggak semua juga sama. Gitu. Rumit sih sebenarnya. Ya sih, makanya banyak kasus. Terus beda-beda juga gitu ya. Kadang pernah nggak sembuhkan orang yang kena santet, terus malah malunya serang Kak Adam sampai ke rumah. Kalau zaman dulu sering ya. Kalau sekarang udah nggak, mikir ulang mereka. Kalau Kak Adam sudah memusnahkan mereka tuh punya perkumpulan gitu juga ya, kayak hati-hati dengan orang ini, hati-hati. Iya. Enggak, lebih tepatnya sih mereka kan baca memori, track record. Oh, Jadi kan kalau gue kan terkenal baik sama mereka ya. Mereka akan hati-hati. terkenal. Karena selain gue akan merusak energi mereka, gue akan merusak mental mereka juga. Oh, Di situ. di ruangan ini gitu loh. Karena mereka membaca memori Kak Adam, pernah nggak mereka coba-coba untuk ngintip-ngintip? Ya ada aja kadang. Oh, Cuman ya karena kadang udah cukup tahu orang ini udah kadang pergi, banyak kayak gitu. Kepo tapi pergi. Ada yang nekat, ya udah wassalam. Kak Adam harus memusnahkan. Nggak musnahin dulu, dikasih paham tentang sakit mental dulu, Disiksa dulu dong. disiksa dulu. Jadi kan ya buat gue tuh adalah di saat mereka nggak ditakuti itu mental mereka rusak. Gue sering bercandain gitu kan, terus gue bully itu mental. Oh gitu cara merusak mental mereka. Aku baru tahu karena aku paling penakut Kak Adam. Sebenarnya ya Kak Adam, mereka itu bisa nggak melukai kita? Secara melukai langsung nggak, cuman dia butuh media buat melukain kita. Entah orang lain lah yang jadi medianya terus melukain kita. Oke? Atau mungkin dimanipulasi, pada akhirnya kita nabrak apa kek. Itulah makanya aku takut Kak Adam. Apa yang ditakuti? Kita nyetir, dia lewat, tabrak. Kalau Tuhan bilang enggak, di situ letak kita harus percaya, lebih percaya Tuhan atau astral. Kebetulan gue lebih percaya Tuhan, jadi kayak ya nggak ada. Dan sampai detik ini mana-mana aja gue. Iman aku yang kurang kuat lah ya. Aku percaya Tuhan, cuman ya kayak di kondisi kalau lagi sendiri dan gelap ya kayaknya iman keduanya jadi seimbang gitu loh Kak Adam. Ya, itu kan mewakili netizen kan. Jadi Iya, buat gue pribadi, ini kayak tantangan kalian. Kak Adam bisa memusnahkan gitu, kami kan nggak bisa gitu kan. Awal sebelum gue memusnahkan, gue harus mengimbangi itu dulu dong, ketuhanan iman dulu dong. Jadi gue pasti di fase kalian tuh awalnya kayak gitu juga. Ini hampir semua orang penakut gak sih? Gue tuh dulu penakut, Jen. Serius, Kalau andai kata lo ketemu nyokap gue, lo kan tanya aja. takut hantu gitu juga. Iya, Hmm, takut. apa yang bikin Kak Adam akhirnya bisa hancurin mereka? Karena gue ngerasa kayak, gue lebih takut Tuhan gue gitu loh. Ketika dia muncul, Iya. gimana cara Kak Adam membawa konsep Tuhan dengan hantu yang sudah di depan mata? Ya kalau gue sih, ya biasa aja sih. Gimana ya gue ngomongnya. Karena aku punya kawan, dia tahu aku penakut sekali. Dia ingatkan aku, Jenny, kamu harus percaya di saat kamu takut hantu, di saat itulah ada Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Iya. Kata-katanya sempat aku resapi gitu. Itu benar.
Tapi ketika dia jumpa hantu, Kak Adam, dia di lantai 3, semua lampu dia nggak tutup, dia balik terbirit-birit gitu loh. Jadi aku merasa kata-kata yang sudah aku resapi, aku akhirnya runtuh gitu. Makanya aku bilang, gimana cara kamu memakai konsep Tuhan di saat kamu hantu itu di depan gitu. Sedangkan, Karena gue udah uji coba sendiri. Lu nggak akan tahu di saat lu nggak uji. Makanya semua tuh butuh eksperimen, butuh pengalaman hidup. Lo cobain aja dulu. Oke, hantu Contoh di kayak depan aku. misalkan gue pernah dulu eksperimen sendiri. Gue ke rumah, maksudnya gue kan dulu kan agak belok ya otaknya tuh miring. Aku kira belok gini loh. Gitu enggak lah. Mata gue agak miring gitu. Jadi gue pergi-pergi zaman dulu sendirian ke tempat horor segala macem gitu. Nggak ada yang gue pikirin takut tuh nggak ada. Kadang-kadang gue duduk gitu, terus diem aja. Tempat gelap, kayak semak-semak hutan gitu. Udah gue gak mikir apa-apa. Tapi gak ada yang tahu. Keluarga gue juga gak tahu. Gitu. Kadang-kadang gue eksperimen di situ, gue pengen tahu. Udah tahu udah. Dan saat itu ada gangguan. Pastilah mereka tiba-tiba muncul bermuka gitu. Karena udah terbiasa, karena kita niatnya nguji ya, kita pengen tahu Tuhan ada apa enggak ya di situ. Karena capek kan takut sama sesuatu nggak kita ketahuin kan. Better ya gue cari tahu. Balik lagi gue tuh orangnya eksperimen. Kalau gue nggak tahu gue akan cari tahu sampai gue tahu. Gue nggak suka sesuatu yang gue nggak tahu gitu. Gue nggak suka. Sampai titik dimana gue tahu ya udah. Aku setiap bulan Bukan pengajaran itu jatuhnya pilihan, Cin. pilihan. Iya. Aku pengen berani kadang. Ya lu pengen berani atau penakut. Aku pengen berani. Ya udah lo harus ngikutin pola gue. Lo harus melakukan tantangan itu sendiri. Maksudnya aku harus matikan lampu sendiri kayak gitu. Kayak tadi sebenarnya sebelum ini tadi kan mati lampu ya. Mati lampu ya. Di mana lo harus tenang. Nah tapi lo sendirian. Ini refleks naik gitu loh. Aku kayak takut itu ada yang pegang kaki aku gitu. Itu refleksi, susah sih. Gitu. Jadi harus eksperimen. Kalau enggak kapan-kapan nanti kita eksperimen. Kita ngonten belum gak ada lampu. Pastikan kasih tahu aku harinya. Aku harus memakai jimat. Aku harus pakai jimat karena kalau di Chinese itu kan ada bulan 7 hantu. Itu kalau mendekati bulan 7 hantu, itu fix badan aku pasti ada jimatnya Kak Adam gitu loh. Karena aku takut gitu. Okay. Aku beneran takut kayak kalau kami kan percayanya bulan itu makhluk-makhluk adanya neraka itu akan dilepas keluar gitu. Tapi neraka kan ada tingkatannya gitu. Itu versi yang dari Chinese gitu. Bukannya kita harusnya kasihan ya? Iya, iya sih. Kalau dari tradisi, Iya. dari tradisi sih kami sih takut ya. Cuman kalau dari secara agama sih memang bilang itu kasihan, harusnya kita melimpahkan jasa gitu. Ya berarti tergantung perspektif lo mau memakai perspektif agama atau tradisi. Itu kayak tertanam. Gue suka sih lo kayak mewakili netizen banget jadi. Tertanam gitu, nggak ada aku mulut. Oke, aku mulutnya bilangnya kayak gini. Sudahlah, kita bantu gitu kan. Tapi ketika terjadi itu kayak refleks langsung berubah gitu loh, nggak sesuai dengan yang kita ucapkan gitu. Gitu, aku juga pengen berani gitu. Ya harus dicoba. Jadi semua gue sampai jadi begini itu hasil dari cobain semuanya, ngerti gak sih? Kalau lo nggak ada berani coba, ya udah. Karena gue memilih, gue pengen berani apa penakut. Ya gue milih berani lah, capek kan takut capek lo. Capek banget. Aku sampai rumah yang udah tinggal 20-an tahun aja, aku nggak berani sendiri di rumah gitu. Kalau udah maghrib gitu aku Lu boleh ceritain nggak sih yang lu membuat batas-batas itu? Boleh ceritain nggak Jon? Iya boleh sih. Jadi cerita kan, dia saking penakutnya kalau lagi di rumah sendirian gitu. Jadi di kasur itu dia akan membuat sebuah kerajaan. Sebuah batas-batas di kasur. Adalah bantal, ada bantal mengelilingi dia. Dan dia berada di tengah-tengah. Sudut. Sebelah sudut. Iya, sudut. Jadi aku pojokan. Iya, jadi kayak di belakangnya tuh aku nggak akan, karena dulu aku kan sering kena gangguan gitu Kak Adam. Jadi ketika aku sampai sekarang aku tidur akan di bagian dalam, aku tidak akan di bagian luar. Karena dulu waktu gangguan itu ketika aku tidur tengah malam itu akan bangun dan aku sering nampak gitu, kayak mereka mendekat dan badanku nggak bisa gerak gitu. Apa aku ada adik and ada mother? Nah kita cari tahu dulu nanti. Nggak bisa langsung lihat kayak gitu ya? Kita harus cari tahu detail. Tes darah.
Kayak gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh Enggak, tapi apakah berhasil dengan bentuk kerajaan bantal seperti itu? ya enggak sih. Cuma itu Cuma kayak, sugesti aja. iya, sugesti aku aja kayak Aman. lindungi gitu. Padahal ya nggak ada apa-apa juga. Cuma aku merasa mungkin aku nggak kenapa-napa karena aku kayak gitu. Gue bayangin gitu kan, pojokan kasur gitu, bikin bantal. Ya, Terus selimut. tiba-tiba kita merasa aman gitu. Oh, ada ditambahin selimut. Kan bantal nggak akan cukup Kak Adam. Oh, ada gitu. selimut lagi. Selimut kayak gitu. Kenapa nggak dari beton sih? Mungkin lah beton, mana sempat lagi cari beton kayak gitu. Jadi aku nggak pernah ditinggalin sampai malam-malam sendiri gitu. Makanya aku bilang rasa penakut itu agak susah gitu. Pokoknya langkah awal adalah pilihan. Lo milih jadi penakut atau berani. Habis itu baru lo nguji. Mereka ngujinya kan juga lumayan Kak Adam. Yang kayak aku cerita. Iya emang awal-awal mah iya. Tapi kan abis diuji mah udah selesai. Berani nanti lo. Kayak waktu dulu itu kan dia tidur di samping. Aku udah coba tenang. Nanti dia gedor-gedor jendela kayak gitu. Makanya aku bilang ketika kita mencoba beraninya stepnya sampai segini, dia ujinya segini langsung cute. Harusnya tanya. Gedornya pintu, jangan jendela bilang. Aduh, itu langsung gak jadi aku. Adam yang baru timbul langsung tenggelam, langsung penyet gitu kan. Sudahlah aku menyerah. Coba sih. Aku takut padamu gitu loh. Bagus jangan muncul-muncul gitu. Nah itu kalau dari gue sih, ya mungkin kapan-kapan kita akan uji sih biar lu berani sih. Tapi aku suka, aku penasaran gitu. Kayak kadang bilang tempat-tempat yang kayak gimana. Aku mau gitu. Ya mungkin udah tahapnya lu harus milih berani kali. Karena kan next time bisa aja kita ada penelusuran atau apa, ya nggak sih? Iya, cuma aku bilang sama Kak Adam, berapa jimat yang harus aku bawa biar dia nggak tempel ikut aku balik gitu loh. Dia kan takut dia balik-balik ikut pula. Aku naik motor dulunya, kaca spionnya aku taikin ke atas gitu Kak Adam. Kalau malam gitu. Takut kelihatan di belakang. Iya gitu. Tapi kalau Dia ternyata nyetir itu lebih mengerikan. Nyetir itu nggak mungkin spion bisa dipatah ke atas gitu. ya lu nyetir motor oke, nyetir mobil kan nggak mungkin Jen. Ya itu dia. Dan sempat dia nebeng di belakang. Waduh. Astaga. Cuma bisa yang di atas kaca depan ini kasih ke atas saja. Kan nggak nampak. Gitu. Kalau itu sih gue pernah di mobil Oh maksudnya? sendirian. Ini pernah kadang-kadang kayak ada suara gitu kan. Dan ada di belakang? Ya mobil itu gue parkir salah tempat lah, tempatnya agak lumayan horor gitu. Oh. Terus gue pulang kan malam-malam di situ. Mungkin dia nggak tahu mobil siapa. Situ. Jadi gue lagi bawa mobil kan. Terus bawa mobil itu ada suara kan, kayak hoi gitu. Kayak hoi gitu kan. Itu kan untung nggak di tol ya. Nggak, kalau di tol susah minggir kan. Oh, tiba-tiba dengernya itu pas gue aktifin energi supernatural, gue minggir dong gua. Langsung gue usir aja. Langsung gue teriakin. Wah, gue lagi. Terus dia keluar tuh. Oh. Nah, situ. Kadang nggak langsung musnahkan gitu ya? Suruh keluar. Dia kan cuma hawa doang. Oh. Soalnya diganggu, iya nggak sih? Ya gue ada etika lah. Dia kan cuma, hai. Karena kan ada kayak gitu tuh. Pasti kalian pernah tuh. Hai, kayak gitu. Dan dia tahu nama kita gitu loh kadang-kadang. Nah kalau itu biasanya cuman feeling di situ. Kadang memang tahu misalkan nama, cuman setahu gue sih lebih ke ho gitu, hoi. Lebih ke hoi gitu. Nah di situ Aku merinding. tapi seru gitu. Tapi seru banget sama astra-astra yang gangguin gua kadang-kadang. Berarti ini orang nggak panjang umur gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Kadang mereka baca memori dong. Iya. Dan harusnya kalau aku datang jumpa ke Adam, harusnya mereka tahu dong aku habis jumpa siapa. Iya tahu. Pandai-pandai lah mereka hidup ya. Ya kan? Ada tahu. Tergantung kelasnya astralnya. Kalau astral dia berani juga, dia akan tetap diuji. Mereka nggak perlu pilih yang tingkat atas sih. Aku tuh bener-bener penakut, jadi yang cetek-cetek aja cari aku gitu. Yang berani-berani cari ke Adam aja gitu. Ya kan, masa habisin waktu yang power-power cari aku. Anak buahnya aja. Kalau kadang tuh lebih sering ini lebih konteksnya tuh gangguan dalam penelitian tuh ada. Jadi contoh gue lagi baca kitab Wahyu misalnya.
di kitab Wahyu lah. Nah, di mana di kitab Wahyu itu ternyata ada perlindungan. Jadi ya, siapa yang mau mensabotase dan mencari tahu makna di dalam situ tuh pasti ada penjaganya. Nah, Oh, penjaganya ini gue masih mencari tahu positif atau negatif. Jadi karena yang gue harus menembus rahasia. mm-mm. Nah itu tiba-tiba gue ada gangguan. Lagi tidur tiba-tiba ada eksistensi kan, bayangan hitam gitu kan. Nah itu gue harus cari tahu. Cuman kayak setengah sadar tuh biasanya. Tapi gue seneng. Gue seneng. Sadar bukannya kita gak ada power untuk Iya. melawan. Ya gue kalau gue kan bangun langsung gue seneng gitu. Oh ada mainan gue pikir gitu. Ada mainan seru udah mati gue kayak gitu kan. Permainan kita beda ya. Lo kan nanti banyak main sama gue aja. Nanti lama-lama juga berani. Aku sih berharap seperti itu. Tapi jangan ngomong kuat-kuat, nanti ada yang dengar. Ya, Kamu mungkin coba. kalau sekarang mungkin lo kalau ada hantu lo lari. Mungkin kalau udah lama main sama gue nanti lo ngejar hantunya malah. Aku kalau ketemu hantu aku nggak lari ke Adam. Nah, terus? Kak Adam bisa baca memori kan. Aku pernah satu masa itu ada hantunya Hmm. dan aku lewat di depan dia. Terus? Aku naik tangga gitu. Waktu Terus? tahun 2015 berapa gitu lah. Zaman dulu masih ngekos gitu di ruko-ruko. Hmm. Jadi aku lewat depan dia. Hmm. Jemur baju tuh di atas. Terus? Aku berani lewat. Sampai atas aku tak berani turun. Aku tak turun lagi. Aku tunggu orang atas tuh turun, aku mau ikut turun gitu. Jadi mental aku jumpa dia sama setelah tak ada dia tuh beda banget, beda gitu. Pokoknya nanti lo main sama gue lama-lama juga misalkan gue lagi kemana tiba-tiba ada astral gitu nongolin itu gue samperin terus dia pergi jaraknya jauh misalkan dia tuh gak deket gue cuman kalau dia berani nongolin ke gue berarti dia kan ada perlu sama gue samperin tapi dia sekarang pergi. Pernah gak mereka minta bantuan sama Kak Adam? Minta bantuan sih kalau jin baik iya karena ada peperangan kan di dunia bangsa jin itu ya. Oh, peperangan. Ya. Dan dia mau minta bantuan manusia. Iya. Manusia bisa bikin apa untuk mereka, Kak Adam? Nggak semua manusia ya. Petugas Tuhan lah. Ikut menyerang. Ikut pembantu lah. Kalau kayak jin korin yang tertinggal gitu, yang kayak kasus pembunuhan dan lain, ada nggak bisa tolong ke Kak Adam? Ya kalau itu kan jin ya, bukan orangnya ya. Jadi gue nggak. Enggak ya. Kadang merasa nggak butuh lagi gitu ya. Rata-rata nggak ada sih. Di standar gue sekarang tuh nggak ada yang iseng sih. Pasti niatnya mau nyerang. Pokoknya rata-rata biasa dia buka portal, ngintip gue, oh bukan lawan gue, pergi biasanya langsung gitu. Ada fase kepo juga. Habis itu udah. Ada yang berani ya silakan gitu. Main berarti mau gue gitu. Cuman yang kayak gitu-gitu takutnya menyerang orang terdekat kita kalau dia nggak bisa menyerang kita. Nah itulah lebih belajar untuk menyerahkan apapun yang kita nggak mampu ke Tuhan. Oh. Di situ. Gimana Jen? Paham nggak? Paham. Tinggal kelanjutan berani dan penakutnya aja nanti. Di situ. Oke, kalau gitu sekian dari konten ini. Jangan lupa subscribe dan bunyi loncengnya. Dan tungguin konten kita terus. Dan jangan sampai bosan. Gitu aja sih. Bye.